Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan kembali belajar matematika. Namun, sebelum kita mulai materi kita hari ini, yuk sama-sama kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang aljabar. Nah, pertama, sebelum kita mempelajari aljabar lebih dalam lagi, ada baiknya kita kenalan dulu dengan aljabar. Yuk sama-sama kita bahas mengenai bentuk aljabar. Anak-anak ustazah, pada bab sebelumnya, kamu telah mempelajari perkalian suatu bilangan bulat, yaitu penjumlahan berulang dari bilangan bulat tersebut. Misalnya, 3 dikali 4 itu sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4. 4 dikali 5 itu sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5. Kemudian 6 pangkat 3 itu sama dengan 6 dikali 6 dikali 6. Nah, apabila bentuk perkalian di atas diuraikan dalam bentuk aljabar, maka akan diperoleh bentuk-bentuk sebagai berikut. 3 dikali A itu sama dengan A ditambah A ditambah A sama dengan 3A. 4 dikali X sama dengan X ditambah X ditambah X ditambah X sama dengan 4X. 4 dikali P sama dengan P ditambah P ditambah P ditambah P sama dengan 4P. Y pangkat 3 itu sama dengan Y dikali Y dikali Y. Nah, bentuk-bentuk 3A, 4X, 4P, kemudian Y pangkat 3, dan sebagainya itu disebut bentuk aljabar. Coba perhatikan bentuk aljabar 2N ditambah 5. Nah, suatu bentuk aljabar itu memuat huruf dan bilangan. Huruf ini disebut dengan variabel. Bilangan pada bentuk aljabar yang mengandung variabel disebut koefisien. Sedangkan bilangan yang tidak mengandung variabel disebut konstanta. Baik anak-anak ustazah, selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi hitung bentuk aljabar. Sebelum kita membahas mengenai operasi hitung pada bentuk aljabar, sebaiknya terlebih dahulu anak-anak ustazah memahami tentang perkalian suatu konstanta dengan suku banyak dan tentang substitusi bilangan pada variabel atau peubah dari suku banyak. Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, 2 dalam kurung A ditambah 3. Anak-anak ustazah, dalam kurung di sini bermakna kali. Jadi, 2 itu dikali dengan A ditambah 3. Maka 2 dikali A ditambah 2 dikali 6. 2 kali A, maka hasilnya adalah 2A. Ditambah 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi, 2 dikali A ditambah 3 sama dengan 2A ditambah 6. Nah, ini merupakan sifat distributif. Yang kedua, negatif dalam kurung
X dikurang 3. Artinya, negatif itu dikalikan dengan X dikurang 3. Negatif dikali X, maka hasilnya adalah negatif X. Negatif dikali negatif 3, maka hasilnya adalah positif 3. Yang ketiga, 3M dikali X ditambah 2Y ditambah 3. Maka 3M dikali X menghasilkan 3MX, 3M dikali 2Y menghasilkan 6MY, dan 3M dikali dengan 3 menghasilkan 9M. Nah, jika bentuk aljabar 3X ditambah 5Y, variabel X-nya diganti dengan 2, dan variabel Y-nya diganti dengan 4, maka diperoleh 3X ditambah 5Y sama dengan 3 dikali 2 ditambah 5 dikali 4 sama dengan 6 ditambah 20. Nah, proses mengganti variabel dengan suatu bilangan disebut proses substitusi. Selanjutnya, pada operasi bentuk aljabar, kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat juga berlaku pada bentuk aljabar, tetapi operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis saja. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar ini dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat distributif. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkalian dan pembagian suku sejenis dan tidak sejenis. Anak-anak ustadzah, kamu telah mempelajari konsep perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, konsep tersebut juga berlaku untuk menentukan perkalian dan pembagian suku-suku bentuk aljabar. Untuk A sama dengan bilangan real, di mana A itu tidak boleh sama dengan 0, dan M dan N merupakan bilangan bulat, maka A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N, di mana M itu harus lebih besar dari N. Coba perhatikan contoh yang Ustazah berikan di bawah ini. Selanjutnya adalah perpangkatan suku sejenis dan tidak sejenis. Konsep perpangkatan pada bilangan bulat yang sudah kalian pelajari pada bab sebelumnya juga berlaku untuk menentukan perpangkatan suku-suku pada aljabar, yaitu untuk A, B bilangan real, di mana A, B itu tidak boleh sama dengan 0, M dan N merupakan bilangan bulat, berlaku sifat A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka A pangkat M dikali N. Jika A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jika A pangkat M dikali B pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka A dikali B pangkat M dikali N. Coba perhatikan contoh yang Ustazah berikan ya.
Selanjutnya, sifat perkalian pada bentuk aljabar dan penerapannya. Sifat-sifat perkalian. Yang pertama, jika AB sama dengan BA, maka itu adalah sifat komutatif. Yang kedua, A dalam kurung B tambah C sama dengan AB ditambah AC, itu disebut distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jika A dalam kurung B kurang C sama dengan AB dikurang AC, maka itu disebut distribusi perkalian terhadap pengurangan. ABC sama dengan AB dikali C sama dengan A dikali BC, maka itu merupakan sifat asosiatif. Nah, yang pertama, perkalian suatu bilangan dengan suku 2 atau lebih. Untuk menyelesaikan soal-soal perkalian ini, digunakan sifat distributif. Contohnya, 5 dalam kurung 2x ditambah y sama dengan 10x ditambah 5. Dari mana 10x? 10x itu berasal dari 5 dikali 2x sama dengan 10x ditambah 5 dikali y sama dengan 5y. Sehingga 5 dalam kurung 2x ditambah y sama dengan 10x ditambah 5y. Coba perhatikan contoh yang lainnya ya. Selanjutnya, perkalian suku 2 dengan suku 2. Misalkan A tambah kurang B dalam kurung C tambah kurang D. Untuk menyelesaikan perkalian ini digunakan sifat distributif, yaitu dalam kurung A ditambah kurang B dikali dengan C tambah kurang D, maka sama dengan A dikali C tambah kurang D ditambah kurang B dikali C tambah kurang D sama dengan AC tambah kurang AD tambah kurang BC ditambah kurang BD. Nah, dengan cara perkalian di atas, dapat kamu perluas menjadi perkalian suku 2 dengan suku 3 atau suku 3 dengan suku 2 dan seterusnya. Perhatikan contohnya berikut ini. Selanjutnya, perkalian istimewa. Apabila pada perkalian A plus minus B dikali B plus minus C dilakukan beberapa perubahan, maka akan diperoleh bentuk-bentuk perkalian istimewa. Anak-anak ustazah, perhatikan ya keempat perkalian istimewa berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas operasi bentuk pecahan aljabar. Untuk bentuk pecahan aljabar adalah bentuk pecahan yang pembilang atau penyebut atau kedua-duanya memuat bentuk aljabar. Misalkan 5x per 3, x per 2y, p ditambah 4 per 2, x per x dikurang y, dan sebagainya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. Konsep penjumlahan dan pengurangan yang telah kalian pelajari pada bilangan pecahan juga dapat digunakan untuk operasi hitung bentuk aljabar berikut ini. Bentuk pecahan aljabar yang akan kalian pelajari
hanya bentuk pecahan yang penyebutnya suku tunggal. Perhatikan contohnya ya anak-anak ustazah. Yang kedua, perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Yang pertama, perkalian dalam bentuk pecahan aljabar. Pada perkalian dua pecahan aljabar dilakukan dengan cara pembilang dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan penyebut. Perhatikan contohnya ya. Selanjutnya, pembagian bentuk pecahan aljabar. Membagi suatu bilangan atau pecahan dengan suatu pecahan sama dengan mengalikannya dengan kebalikan pecahan tersebut. Misalkan, 3/5A kebalikannya adalah 5A per 3. Coba perhatikan contoh di bawah ini ya. Selanjutnya adalah perpangkatan pecahan aljabar. Hasil pangkat dari suatu pecahan diperoleh dengan cara memangkatkan pembilang dan penyebutnya, atau dapat ditulis A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N, dengan N bilangan bulat dan AB merupakan bilangan real. Coba perhatikan contoh berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara untuk menyederhanakan operasi pecahan aljabar. Suatu pecahan dikatakan sederhana apabila pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor persekutuan selain 1. Untuk itu, pembilang dan penyebutnya dibagi dengan SPB-nya. Nah, untuk menyederhanakan hasil, perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. AB ditambah AC itu sama dengan A, B ditambah C, sama dengan B ditambah C dikali A. Yang kedua, AB dikurang AC sama dengan A dikali B kurang C sama dengan B kurang C dikali A. Yang ketiga, A ditambah B dikurang C per D sama dengan A per D ditambah B per D dikurang C per D. Nah, perhatikan contohnya ya anak-anak ustazah. Nah, pembahasan kita selanjutnya mengenai penerapan konsep aljabar dalam pemecahan masalah. Banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan perhitungan matematika. Masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara membuat model matematika yang berkaitan dengan masalah tersebut. Baru, kemudian kamu dapat mencari hasilnya. Coba perhatikan contoh yang Ustazah berikan berikut ini. Baik anak-anak ustazah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Baik, Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.